Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata pelajaran manajemen bisnis, yaitu tentang perorganisasian dalam manajemen. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoza. Saya Yakin. Saya Putra Dapir. Saya Ratu Marisa Radianti. Dan saya Saskia Maulitandria sebagai moderator di presentasi kali ini. Dan tanpa membuang banyak waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Organisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Intinya, pengorganisasian adalah tentang menata semua elemen yang dimiliki perusahaan agar bekerja dalam keselarasan menuju satu tujuan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yakni ada 4. 1. Menentukan struktur kerja yang jelas, siapa melapor ke siapa. 2. Membagi tugas dan tanggung jawab, memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan. 3. Menetapkan hubungan kerja antar bagian, membangun alur komunikasi dan koordinasi yang baik. 4. Meningkatkan efisiensi dan koordinasi dengan pembagian tugas yang baik. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan teratur, hemat waktu. Selanjutnya yaitu proses perorganisasian. Proses perorganisasian dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan kegiatan yang harus dilakukan atau mengidentifikasi semua pekerjaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengelompokkan kegiatan ke dalam unit kerja, misalnya membentuk divisi pemasaran, produksi, dan keuangan. Ketiga, menetapkan tanggung jawab dan wewenang, memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemimpin atau anggota unit. Yang keempat, menentukan hubungan antar bagian, menggambar struktur yang menunjukkan koneksi dan kinerja. Yaitu selanjutnya unsur-unsur perorganisasian. Yang pertama, ada 5 unsur pokok yang harus ada dalam perorganisasian. Pertama, pembagian kerja. Kedua, departementalisasi. Ketiga, hierarki organisasi. Keempat, koordinasi. Dan yang terakhir, wewenang. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Organisasi yang baik harus mengikuti prinsip-prinsip berikut. Tujuan yang jelas adalah arah organisasi harus dipahami semua orang. Kedua, kesatuan perintah atau unity of command. Setiap karyawan hanya melapor kepada satu atasan. Pembagian tugas yang seimbang, yaitu tugas dan beban kerja harus adil. Koordinasi yang baik, komunikasi dan kerjasama antar unit harus lancar. Fleksibilitas struktur harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan kerangka kerja dan hubungan formal antar posisi dalam organisasi. Contoh, lihatlah contoh di slide ini. Paling atas adalah direktur utama. Di bawahnya ada direktur. Kemudian pekerjaan dikelompokkan menjadi fungsi utama seperti manajer pemasaran, manajer dan manajer produksi yang masing-masing membawahi divisi terkait. Ini menunjukkan bagaimana wewenang mengalir dan bagaimana tugas dibagi. Jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur yang umum digunakan, antara lain struktur lini atau otoritas, langsung dari atasan atau ke bawahan. Struktur lini atau otoritas, langsung dari atasan ke bawahan. Struktur ini cocok untuk organisasi kecil. Yang kedua, struktur fungsional. Struktur fungsional dikelompokkan berdasarkan fungsi kerja, seperti pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Struktur lini dan staf. Struktur ini menggabungkan otoritas lini atau pengambilan keputusan dengan staf atau penasihat. Struktur matriks. Struktur ini menggabungkan struktur fungsional dan proses di mana karyawan melapor kepada 2 manajer sekaligus. Kelebihan pengorganisasian yang baik. Setelah kita tahu proses dan prinsipnya, mari kita lihat apa kelebihan jika organisasi dikelola dengan baik. Tugas lebih terarah.
anggota memiliki peran yang jelas, mengurangi kebingungan. Koordinasi lebih mudah, alur komunikasi yang terstruktur membuat kerja sama antar bagian menjadi lancar. Efisiensi meningkat, sumber daya manusia dan non-manusia digunakan secara optimal, menghemat waktu dan biaya. Motivasi kerja lebih tinggi, karyawan merasa dihargai dan tahu kontribusi mereka, yang akhirnya meningkatkan semangat kerja. Pengorganisasian yang buruk. Sebaliknya, jika pengorganisasian yang buruk, tampaknya bisa fatal bagi organisasi. Konflik antar anggota bisa terjadi karena tidak jelasnya batas tanggung jawab dan wewenang. Tugas tumpang tindih, dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, menyebabkan pemborosan sumber daya. Kurangnya koordinasi, unit-unit kerja berjalan sendiri, tujuan bersama sulit tercapai. Tujuan tidak tercapai. Akibat dari semua masalah di atas, organisasi gagal mencapai sasaran yang ditetapkan. Contoh nyata. Mari kita ambil contoh nyata dari sebuah restoran cepat saji. Dalam organisasi kecil ini, pengorganisasian terlihat jelas. Ada pembagian kerja yang spesifik, seperti koki, kasir, dan pelayan. Ada hierarki dari manajer ke staf. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Jika koki tidak mengorganisir bahan-bahan bakunya seperti atau sumber daya non manusia, dan kasir tidak mengorganisir pesanan atau sumber daya manusia, maka tujuan restoran, yaitu melayani pelanggan dengan cepat dan efisien, pasti gagal. Inilah mengapa pengorganisasian sangat penting. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Akila. Jadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian dalam manajemen serta mengapa fungsi ini dianggap penting bagi organisasi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya lagi? Saya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Albert Einstein. Oke. Saya ingin bertanya, uraikan proses perorganisasian dalam manajemen dan jelaskan langkah-langkah utama yang terlibat di dalamnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan rentang kendali dan sentralisasi dalam pengorganisasian. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk bicara jawabannya terlebih dahulu. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Akila. Pertanyaannya tadi, jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi pengorganisasian dalam manajemen serta mengapa fungsi ini dianggap penting bagi organisasi. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen adalah proses penetapan struktur peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi individu dan kelompok dalam organisasi. Ini melibatkan pengalokasian dan penggabungan semua sumber daya atau manusia, fisik, finansial, organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisiensi. Dan pentingnya pengorganisasian ini? Pentingnya itu adalah menciptakan koordinasi, memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan antar departemen atau individu diselaraskan atau terkoordinasi agar bekerja menuju tujuan yang sama, bukan saling bertentangan atau tumpah tindih. Baik, untuk Akila, bagaimana? Iya, paham. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Albert Einstein, yaitu pertanyaannya, uraikan proses pengorganisasian dalam manajemen dan jelaskan langkah-langkah utama yang terlibat di dalamnya. Nah, jawabannya adalah proses perorganisasian itu umumnya melibatkan langkah-langkah utama sebagai berikut.
tujuan dan juga rencana. Nah, di sini mengacu pada hasil fungsi perencanaan apa yang harus kita capai. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerincian atau identifikasi tugas. Nah, di sini kita menentukan semua aktivitas yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Dan kemudian juga ada pembagian kerja atau division of work. Nah, di sini kita memecah tugas-tugas yang telah diidentifikasi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan juga spesifik, sehingga mempermudah juga tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah departementalisasi, yaitu mengkelompokkan tugas-tugas yang sejenis atau yang terkait. Nah, di sini merupakan hasil dari pembagian kerja yang masuk ke dalam unit-unit kerja atau departemen logis. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan dari Yoga akan dijawab oleh David. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Pertanyaannya, rentang kendali atau span of control adalah jumlah bawahan yang dapat diawasi dan dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Rentang kendali dapat dikategorikan menjadi yang pertama rentang lebar atau wide span. Manajer mengawasi banyak bawahan. Ini menghasilkan struktur data atau flat struktur dengan tingkat hierarki yang lebih sedikit, cocok jika pekerjaan bersifat rutin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai perorganisasian dalam manajemen. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun sikap yang kami kurang berkenan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.